Sebenarnya aku itu sudah lama ya punya file custom ROM ini, tapi baru sekarang aku bisa nge-review karena ya awal-awal ada yang minta sih, tapi karena aku ragu ya. Aku udah beberapa kali tuh yang MCA OSP yang sebelumnya itu bikin aku terpaksa harus format data, tapi kali ini udah enggak ya. Ini udah bisa di flash seperti biasa dan tampilannya kurang lebih kayak gini. Aku rasa untuk overall ini tanpa kendala ya, walaupun ada sedikit bug, ada beberapa minus juga, tapi aku rasa itu tergantung dari user lagi sih, mau dianggap penting apa nggak penting. Kalau menurutku sih ini nggak terlalu penting. Oke, kita ke about phone dulu. Ini Androidnya 13 ya, dan menurutku untuk konsumsi baterainya juga lumayan irit guys. Android 13, kernelnya 4.19, MCA OSP, Linuxnya permisif. Kita cek mulai dari atas, ada MCA OSP setting. Kita bisa mulai dari display, walaupun di sini banyak pilihan, tapi masih terbilang masih terbilang standar untuk menu-menunya. Jadi kalian gampang lah untuk ngaturnya guys, nggak jelimet. Di bawahnya ada lock screen, terus status bar. Di sini kalian bisa atur mulai dari icon, terus traffic indicator, icon-icon yang lain. Kalian bisa atur di sini. Terus ada quick setting panel, kemudian ada notifikasi, terus tombol bagian power menu kalian bisa munculin di sini, dipilih-pilih. Kemudian ada gestur, double tap to wake-nya ini coba kita tes. Kalau dalam keadaan layar menyala ini nggak bisa ya, kita tapnya di status bar guys. Nah ini baru bisa. Untuk double tap to wake-nya aman ya, tapi di mode lock screen waktu saat layar terkunci. Kemudian ada menu sound, terus standar ya. Ada sistem, ini ignore window secure flag, ini kalau kita aktifin, jadi waktu kita screenshot atau rekam layar di saat buka aplikasi M-Banking itu masih bisa nampak guys. Tapi kalau ini kita matikan, jadi nggak nampak gitu ya. Untuk aplikasi M-Banking waktu kita masukin sandi itu jadi nggak nampak. Jadi ini tergantung kebutuhan aja sih. Kemudian terakhir ada Xiaomi partnya. Kalau kita klik di bagian device setting, di sini ada Xiaomi part, display color kalibrasi, kemudian Xiaomi Doce. Nah, aku nggak paham ini Xiaomi Doce buat apa ya, ambient display ternyata. Terus ada buat kamera. Nah, aku juga nggak terlalu ngerti ini fungsinya gimana. FPS info, sama yang terakhir enable USB fast charge. Untuk jaringannya kita cek juga di bagian Indosat, terus di bagian preferred network tipe tentu aja sudah banyak pilihannya. Terus kalau kita cek di hotspot dan tethering, ini sudah support buat tethering VPN. Ke bawah lagi untuk penggunaan baterai, seperti yang aku bilang tadi, ini lumayan irit ya, lumayan hemat. Aku kemarin main dari sekitar 80%-an, main game itu bisa sampai 4 jam. Itu dari 80% ya, sampai nyisa 10%-an kalau nggak salah, itu bisa main 4 jam guys main game. Ada baterai persentase, kalian bisa aktifin di sini ya. Di bagian bawah ada key profile, tapi aku nggak ngerti ini maksudnya key profile ini gimana ya. Buat yang tahu ya silahkan komen aja di bawah. Kemudian ada storage untuk sistem kebacaan 16GB, 15GB. Menurutku ini lumayan lebih irit ketimbang beberapa custom ROM Android 13 lain yang kemarin sudah sempat aku bahas juga. Kemudian untuk sound dan vibration paling bawah nggak ada direct sound ya. Terus untuk wallpapernya tampilan kayak gini, apakah ada banyak pilihan? Dan ternyata ada ya, ini setiap partnya ada. Oh enggak ding, ya cuma kayak gini doang pilihannya guys. Untuk security ada pin, face unlock, fingerprint, udah lumayan lengkap. Ada smart lock juga. Kemudian untuk sistem kita cek di bagian menu bahasa. Untuk bahasanya ini sudah, aduh salah pencet. Di bagian bahasa ini sudah ada bahasa Indonesianya guys. Di bagian bawahnya ada menu-menu kayak gini. Kemudian di bagian developer option, memori kepakai 2,8 GB. Apakah real apa enggak ya? Untuk bagian ini aku rasa nggak terlalu real ya. Free-nya 1,1, performance normal. Ini bisa diubah nggak ya performance-nya? Nggak bisa ini ternyata. Kalau kita cek di running services, kalian bisa cek sisa RAM-nya di sini guys ya. Ini lebih real, tapi emang ternyata kesisa sekitar segitu.
Ini mungkin gara-gara Antutu benchmark nih ya, ini selalu aktif di belakang nih. Jadi kalau kalian udah kelar pakai Antutu, sebaiknya langsung dimatikan aja guys. Nah setelah Antutu aku matiin, sisa free nya jadi 1,4 ya. Kemudian untuk quick settingnya, ini ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai. Kemudian ada menu-menu kayak gini untuk hotspot dan tethering. Ini aman ya. Oh enggak ding, dia harus gantian guys. Kok bisa ya harus gantian? Seharusnya sih ini bisa berjalan berbarengan loh. Nah ini dia hotspot dan tethering sudah aku hidupin, tapi ternyata wifi nya ikut ngebug dan harus kita aktifin secara manual ya, seperti ini. Nah baru bisa nyangkut lagi. Menurutku ini salah satu minusnya juga. Nanti ada beberapa minus lain ya. Kemudian ada menu lainnya, FPS info. Untuk tampilan FPS infonya di pojok kanan atas, lumayan agak gede ya, mojok banget. Untuk recent aplikasi ini ada di sebelah kanan dan tombolnya nggak bisa kita tuker posisinya ya. Dan waktu kita mau clear all harus kita slide dulu ke paling ujung. Untuk menunya seperti ini, ada split, freeform ya, cuma itu doang ya. Kalau kita cek di menu panggilan, apakah bisa buat merekam obrolan? Oke, jadi ternyata ada fitur buat merekam obrolan saat kita nelpon guys. Dan terakhir soal pengetesan performanya ya, pakai skor Antutu 147 ribuan kira-kira, dengan rinciannya kayak gini. Dan suhunya emang terbilang ini adem banget guys, waktu aku pakai main game juga nggak kerasa panas. Dan uniknya di bagian sini verifikasinya juga kebaca autentik. Kemudian untuk hasil CPU throttlingnya lumayan juga, dapat 92% dari maksimal performanya. Ini kalau dipakai buat daily oke sih, atau pakai buat ngegame tipis-tipis saja ya guys, sekelas FF itu masih bisa jalan lah. Kalau untuk penggunaan baterainya kayak gini, aku main 4 jam dari sekitar 80 apa 90% ya, bisa main 4 jam itu udah oke banget. Tapi untuk minusnya yang selanjutnya adalah di bagian kamera ini ngebug. Jadi kalau kita klik, dia force close mental, tapi kameranya ada dua ya, yang satu pakai kamera aperture dari Lineage OS, dan ini berfungsi normal guys untuk kameranya. Cuman untuk menu-menunya ya masih terbilang apa ya, minimalis banget. Ini banget minimalisnya, bahkan nggak ada fitur atau menu. Wah ada settingnya deh, aku baru lihat ini malah ya. Untuk menu settingnya tampilannya kayak gini ya, cuman ada shutter sound, bisa kita matiin. Aku nggak tahu ini ada leveler ini apa, nanti kalian bisa coba sendiri. Tapi menurutku untuk kameranya sih kurang begitu oke ya kalau dipakai buat fotografi. Tapi kalau untuk sekedar cepet-cepet biasa sih masih lumayan. Kemudian di bagian playstore-nya kita cek juga apakah device-nya sudah tersertifikasi, dan ternyata paling bawah device is not certified ya guys. Tapi menurutku pribadi sih ini nggak terlalu penting. Ya kira-kira kayak gitu untuk review kali ini. Makasih banyak sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gro pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.